Sebuah negeri seluas samudra, hampir tiada ujung di mana pegunungan, gurun, dan kota-kota megah terhampar bagai lukisan raksasa. Dari atap dunia di Tibet hingga gurun kering di Xinjiang, dari pelabuhan sibuk Guangdong hingga kota-kota kuno di jantung negeri. Semua terjalin dalam satu bendera merah bertabur bintang. Tetapi, apa jadinya jika raksasa itu retak? Jika sejarah, budaya, dan identitas yang beragam itu memilih jalannya masing-masing. Pertanyaan ini bukan ajakan untuk memecah belah, melainkan undangan untuk berpikir, apakah China terlalu besar untuk menjadi satu negara? Sebagai disclaimer, pembahasan ini murni skenario hipotetik. Tiada niat sedikit pun untuk menyinggung bangsa China. Mari kita lihat ini sebagai latihan berpikir yang lebih menarik. Ya, China memang sangat besar, luasnya bagai samudra tanpa tepi. Namun, tentu saja, mereka bukan satu-satunya raksasa segede gaban di muka bumi ini. Rusia pun bak benua tersendiri. Amerika Serikat pun kadang disebut terlalu besar untuk satu pemerintahan yang tunggal. Secara teori, negara-negara ini bisa saja dipecah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi. Namun, mari kita telusuri lebih dalam. Lihatlah peta etnis China. Dari sanalah renungan ini bermula. Meski peta ini sudah agak usang, ia mengungkap bahwa setidaknya ada 4 hingga 5 kelompok etnis besar yang membentuk wajah China hari ini. Di barat laut ada bangsa Uighur yang berakar pada kebudayaan Turki. Di barat daya, Tibet berdiri megah di atap dunia. Di utara, Mongol dengan sejarah nomaden yang begitu legendaris. Dan di selatan, suku-suku seperti Tai dan Miao Yao mewarnai mozaik kebangsaan. Semua ini adalah warisan penaklukan masa lalu, terutama pada era dinasti Qing, ketika kekuasaan China membengkak secara dramatis. Dulu, wilayah kekaisaran bahkan mencakup Xinjiang, Tibet, Mongolia, Manchuria, hingga Korea. Sebagaimana wilayah-wilayah itu pernah lepas, seperti Mongolia yang kini jadi negara merdeka. Bukan mustahil secara teori jika China suatu saat menyusut, hanya menjadi inti wilayahnya yang berwarna kuning tua pada peta-peta kuno. Namun, kesamaan etnis saja tidak menjamin sebuah persatuan. Taiwan misalnya, mayoritas penduduknya keturunan Han, tetapi pengalaman sejarah dan identitasnya berbeda, sehingga enggan untuk menyatu dengan China daratan. Hal serupa pun terjadi di Hong Kong, di mana warisan kolonial dan kebebasan sipil membentuk budaya yang kontras dengan daratan. Bahkan, orang Mongolia di China mungkin tak ingin bersatu dengan Mongolia modern, meski leluhur mereka sama. Tapi ingat, ini semua hanyalah wacana, sebuah permainan berpikir geopolitik. Mari kita bertanya-tanya. Jika China benar-benar terpecah, negara-negara baru apa saja yang bisa lahir dan bagaimana dampaknya bagi kawasan dan dunia? Inilah 7 wilayah yang berpotensi menjadi sebuah negara di wilayah China. Yang pertama, Uighur atau Xinjiang. Uighur atau Xinjiang atau Turkistan Timur pernah menjadi rute penting jalur sutra. Wilayah ini jatuh ke tangan dinasti Han pada abad ke-2 sebelum Masehi. Lalu berganti-ganti penguasa. Dinasti Qing kembali menaklukkannya pada tahun 1759 dari tangan Mongol. Di abad ke-20, setelah kejatuhan dinasti Qing ini, wilayah ini kerap bergolak, pemberontakan merebak, dan 2 kali berdiri Republik Turkistan Timur yang berumur pendek, yaitu dari tahun 1933 dan 1944. Setelah Perang Samudra berakhir, Tentara Pembebasan Rakyat menguasainya kembali pada tahun 1949. Kini, Xinjiang yang kaya minyak, gas, dan mineral dengan luas 1,6 juta kilometer persegi dengan 25 juta penduduk. Perbedaan etnis dan agama yang begitu mencolok membentuk identitas nasional yang kuat, membuat sebagian orang membayangkan kemerdekaannya. Yang kedua, Tibet.
Tibet adalah negeri di atas dunia. Ini adalah sebuah metafora karena Tibet saking tingginya. Ia berbatasan dengan India, Nepal, dan Bhutan. Pernah menjadi negara de facto merdeka setelah Qing runtuh pada tahun 1911. Tibet memiliki mata uang sendiri, bendera dan pemerintahan sendiri hingga tahun 1950. Namun, tentara pembebasan rakyat China masuk dan Dalai Lama melarikan diri ke India. Kini, meski menjadi bagian dari China, Tibet tetap menyimpan identitas khasnya sendiri, bahasa sendiri, sejarah panjang, dan agama Buddha Tibet yang begitu unik. Tanahnya kaya akan tembaga, emas, dan cadangan air yang menghidupi sungai-sungai besar di Asia, menjadikannya wilayah yang amat strategis. Yang ketiga, Mongolia Raya. Mongolia yang sebenarnya adalah sebuah negara saat ini juga under Qing menjadi independen pada tahun 1912. Tetapi Mongolia sebenarnya terbelah dua. Lebih banyak orang Mongolia hidup di negara yang tetap berada di wilayah pemerintah China, membentang sepanjang 1,18 juta kilometer persegi. Memiliki populasi 25 juta. Jika bersatu dengan Mongolia saat ini, negara baru akan mencakup 2,6 juta kilometer persegi. Lebih besar dari negara manapun di Asia kecuali China dan Rusia. Secara historis, daerah ini adalah rumah bagi budaya langka nomaden. Yang paling terkenal adalah tanah air kekuasaan Mongol setelah kekaisaran memecah, berada di bawah pengaruh berbagai kekuasaan, termasuk PBB, dinasti Qing, dan Republik Rakyat China pada tahun 1949. Saat ini, Mongolia Dalam adalah daerah otonom Cina, tetapi seperti Tibet dan Xinjiang, otonomi hanyalah kedok belaka. Untuk mengontrol lebih ketat, bahasa mereka telah semakin dirusak, digantikan oleh bahasa Mandarin. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut dijadikan media penghapus budaya. Secara ekonomi, wilayah ini kaya akan batu bara, mineral jarang atau rare earth, dan lahan pengembalaan dengan dikombinasikan dengan sumber daya milik Mongolia sendiri. Mongol masih merasakan koneksi lintas batas kedekatan hingga saat ini. Reunifikasi Mongol Dalam dan negara Mongolia akan terpenuhi. Mimpi lama Pan Mongol akan bangkit kembali. Yang keempat, negara kota Hong Kong dan Macau. Hong Kong dan Macau hanya pernah merasa jadi orang China kembali pada akhir abad ke-20 saja. Abad sebelumnya mereka berada di bawah kontrol Inggris dan Portugis. Sebuah kenyataan bahwa selama periode panjang masa kekuasaan Eropa telah menciptakan identitas lokal yang unik. Keduanya memiliki keinginan lebih besar terhadap demokrasi secara langsung yang kontras dengan rezim di China daratan yang kaku dan tertutup lagi terbatas. Jika Hong Kong dan Macau berbentuk negara bersama, mereka akan memiliki gabungan populasi 8,5 juta orang populasi. Meski dengan luas wilayah hanya 3.000 km, ini kecil tapi padat penduduk dan ekonomis. Toh Singapura saja hanya seluas 700 km, 4 kali lebih kecil dari gabungan Hong Kong dan Macau ini. Namun kini Singapura menjadi negara yang super crazy rich. Hong Kong diduduki Inggris dimulai pada tahun 1842 setelah Perang Candu Pertama, sementara Macau dijajah oleh Portugis bahkan lebih awal, yaitu pada tahun 1500-an Masehi. Pada tahun 1997 dan 1999, mereka diserahkan kembali pada China dengan semboyan satu negara dua sistem pemerintahan. Setelah dikembalikan lagi pada China, kebebasan kedua kota tersebut dibelenggu mata uang, sistem hukum, identitas budaya yang berhubungan baik dengan warisan Inggris dan Portugis sebagai negara kota yang merdeka yang bisa mengikuti model negara maju seperti Singapura. Yang kelima, Taiwan. Taiwan pada kenyataannya sudah berfungsi sebagai negara yang berdaulat. Meski China tetap mengklaimnya, identitas politik, ekonomi, dan demokrasinya berkembang terpisah dari Cina daratan selama puluhan tahun.
Jadi Taiwan ini sudah tidak perlu kita bahas lagi karena ia sudah layaknya sebuah negara. Yang keenam, Manchuria. Manchuria, tempat asal dinasti Qing, pernah berdiri sebagai negara boneka Jepang bernama Manchukuo pada tahun 1932 hingga 1945. Kini wilayah ini adalah pusat industri batu bara dan baja. Jika berdiri sendiri, Manchuria memiliki sumber daya dan infrastruktur yang cukup meski akan menghadapi tantangan politik dan diplomasi. Yang ketujuh, China Selatan dan China Tengah. Meski sebagian besar penduduknya beretnis Han, perbedaan budaya, bahasa daerah, dan sejarah perdagangan memisahkan selatan, seperti Guangdong dan Fujian, dari pusat kekuasaan di Beijing. Wilayah selatan lebih terbuka dan progresif karena kontak dagang secara internasional, sementara China Tengah adalah benteng ideologis Partai Komunis. Jika krisis besar melanda, bukan mustahil, setidaknya secara teori, pecahan-pecahan baru bisa lahir. Di balik peta-peta politik dan garis perbatasan, China bukan sekadar satu warna di atlas dunia. Ia adalah mozaik peradaban, kisah penaklukan, perdagangan, dan doa-doa di kuil pegunungan. Membayangkannya pecah hanyalah latihan imajinasi. Namun dari sanalah kita belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal luas wilayah, tetapi tentang bagaimana keragaman dijaga dan masa depan dirajut bersama. Seperti aliran sungai-sungai besar yang menghidupi Asia, China akan terus mengalir di panggung sejarah. Kadang tenang, kadang bergejolak, mengajarkan dunia bahwa kebesaran selalu datang dengan kerumitan yang mendalam. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tonton pula video kami yang lainnya. Cemilan edukasi, ngemil ilmu, bikin pinter.